Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Amma ba'd. Puja dan puji hanya layak dipersembahkan kepada Allah yang Maha Esa, pemilik segala kuasa, pencipta dan pengatur alam semesta beserta manusia di dalamnya. Tuhan yang firman-Nya tak bisa dibantah, bahkan menjadi petunjuk manusia menuju jannahnya. Tuhan yang tak akan pernah ada duanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada pengukir peradaban terbaik dalam sejarah kehidupan, pembawa cahaya Islam, penunjuk jalan kebenaran, suri tauladan sepanjang zaman. Tak lain dan tak bukan ialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara seiman, seislam yang berbahagia, lebih dari 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah mukjizat yang paling luar biasa kepada seorang hamba terbaik yang pernah ada. Mukjizat yang menjadi sumber kebenaran sekaligus menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa tidak akan pernah dibenarkan jika kita selaku manusia yang bertakwa menafikan isi kitab yang tak lain merupakan firman pencipta kita dan alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dalam Al-Quran sudah tertuang dengan jelas berbagai fakta yang terbukti kebenarannya, perintah yang jelas tujuannya, bahkan larangan yang juga jelas manfaatnya. Jika kita mengindahkan itu semua, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah telah mengisyaratkan kepada kita tentang jalan kehidupan kita dari mulai terbentuknya semesta hingga kita menghadapkan wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya terangkum dalam satu kitab, itu Al-Quran. Dimulai dengan Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta, dan penjelasan itu kita kenal dalam sains modern sebagai teori Big Bang. Allah juga menjelaskan secara rinci tentang penciptaan manusia pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Bahkan Allah juga telah menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat hingga hari pembalasan di berbagai surah, yang salah satunya dijelaskan dalam surah Yunus ayat 30. Dari penjabaran tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa menjadi penuntun kehidupan kita sejak kita hidup hingga trompet sangkakala ditiup dan buku amalan manusia ditutup. Sebagai penguat, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada hambanya untuk selalu mengesahkannya seperti yang tertera pada surah ke-112 dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, Man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, ikhlas dari hatinya, maka ia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
Selanjutnya, Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk mendirikan sholat dengan tujuan agar hambanya senantiasa berzikir, melaksanakan puasa agar kita menjadi manusia yang bertakwa dan sehat secara raga, menunaikan zakat agar kita mengerti arti berbagi, dan perintah-perintah lainnya seperti taat kepada pemerintah dan berbakti kepada kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat Allah. Selain perintah, Allah juga memberikan larangan-larangan kepada hambanya, seperti larangan meminum khamr, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Selain itu, larangan berzina, bahkan larangan untuk mendekatinya, larangan memakan makanan yang haram, dan larangan merendahkan orang lain, serta larangan-larangan Allah lainnya yang tercantum dalam kitab Al-Quran yang mulia. Dari penjelasan tersebut, semakin menegaskan bahwa hanya Al-Quran yang pantas dijadikan petunjuk, pedoman, sekaligus penuntun kehidupan kita bagi manusia yang bertakwa, bahkan seluruh manusia yang hidup di dunia. Saudara seiman, seislam yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita jadikan Al-Quran sebagai kunci kehidupan kita, karena dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan Al-Quran hidup menjadi tentram, dengan Al-Quran hidup menjadi indah, dengan Al-Quran hidup akan terarah, dengan Al-Quran hidup menjadi mulia, dan dengan Al-Quran kita bisa menuju jannah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.